Saya tak ada Pak, saya itu rasanya tak bisa noleh sebelah itu Bu, karena Jadi biasa masih ayah. ayah di situ ya, Iya, kayak teringat terus. Ya. selalu ada Iya, ayah di iya. situ Pak. Baru-baru itu 1 bulan 2 bulan Pak. Iya. Selamat sore, Selamat sore, Tribuners. Ketemu lagi dengan kita. Ketemu lagi ya di Tribun Batam Podcast ya. Ini kita juga mau mengucapkan ini ya, selamat untuk Mas Danang ya. Iya. Iya, atas kelahiran. Lagi hari bahagia. Iya, sekarang. benar, atas kelahiran putranya ya. Ya. Jadi kita gantikan dulu Bu. Di studio kita nih, aduh. Ada tamu spesial. Spesial banget dan juga tamu terhormat. ya lumayan Harus jauh juga lah. nyebrang laut dulu harus sampai sini. Iya, ada Ibu Rahma. Ibu Haji Rahma SIP. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore, salam buat kita semuanya. Iya. Siapa yang nggak kenal sama beliau ini ya? Iya. Sri Kandi katanya. Aku agak gemetar sebenarnya. Aku juga deg-degan. Nggak nyangka bisa ketemu sama Ibu Rahma langsung di sini, ngobrol bareng lagi kita. Iya. Ya Mas, apa kabar Bu? Alhamdulillah Iya. sehat. Wah, tetap semangat. Terus semangat. Tetap Bu, semangat ya Bu. Aduh, kalau dilihat dari perjalanan Ibu ini sebenarnya Ya, itu Ibu ini luar saya beberapa baca literasi memang lonjakan lompatannya luar biasa. Iya, Tapi bagusnya memang kita tanyakan sih. Ibu Bener enggak sih yang saya baca-baca? Nah, itu bener dia enggak tuh. sih, Ibu gitu kan? menyangka nggak sih akan di posisi seperti Iya, ini? Sebenarnya kan orang siapa sih Rahma sebenarnya Iya, kan gitu. gitu Bu. Itu dari sempat kaget waktu Pak almarhum Pak Sahrul kan, Pak Sangan. Baca pasangannya Bu Rahma. Ya cari-cari kok Sopo. gini gitu. Iya. Tapi Sopo, ya. alhamdulillah bisa ketemu sekarang. Iya, Nah, alhamdulillah. bisa cerita Bu gimana? Iya, terima kasih Iya. kepada Tribun, Iya. Mas sama Mbak sama seluruh krunya yang hari ini tentu ini luar biasa banget buat saya bisa hadir di studio yang juga luar biasa. Studio yang dadakan saya, ini. saya yakin bukan Mas saja, siapa nama Mas? Agus Bu. Pak Agus, Itu perkenalan. Wanita. Saya yakin bukan hanya Mas Agus sama Mbak Nita yang menjadi sedikit kaget, tanda tanya siapa sih Iya. Rahma itu. Selama ini kedengarannya hampir mungkin tidak terdengar. Betul, iya. Tetapi dalam hal ini tentu saya percaya bahwa ini semua karena kebesaran Allah dan kehendak Allah terhadap nama yang saya bawa ini, nama Rahma. Tentu ini satu anugerah yang tak terhingga buat saya. Tapi saya akui bahwa perjalanan saya ini tidaklah semuanya mulus. Iya. Bahkan lebih banyak kerikilnya ketimbang mulusnya. Iya. Tapi lagi-lagi saya selalu percaya bahwa kalau sudah takdir Allah ya pasti kun fayakun buat seseorang. Nah, termasuklah buat saya hari ini. Jujur, kalau boleh saya sampaikan bahwa saya ini terlahir dari anak seorang petani dan ibu rumah tangga. Ibu saya hanya ibu rumah tangga dan saya sama mungkin tidak ada yang kenal. Saya lahirnya jauh di daerah terpencil. Di mana, Bu? Bahkan mungkin kalau hari ini kerennya disebut sedikit ini ya Pak, tertinggal. Saya dulu tahun 75 dilahirkan di kampung desa yang namanya Sungai Danai. Di mana itu? Nah, kan Mbak Nita juga kaget. Di mana? Boleh Bu ini diturunin mungkin biar Iya. bisa ngelihat ya Tribuners. Ya. Aduh. Desa Sungai Danai ini adanya di Kecamatan Kateman, kabupatennya Tembilahan. Oh, di Tembilahan. Iya, tapi jarak Tembilahan ke kampung saya itu cukup jauh. Kita naik pompong kalau kami mau ke perbatasannya itu yang dekat Sungai Guntung. Kita naik pompong lebih kurang 2 jam
lah baru 2 jam sampai. setengah. Kalau mau Tembilahan. ke Tanjung Batu Ya. sama, kita lebih kurang juga jauhnya seperti itu. Tapi semua fasilitasnya pompong. Jadi hari ini naik speed tuh udah bangga banget lah. Tembilahan Iya. tuh yang Masuk Riau. 1000 jembatan bukan ya Bu ya? Salah saya. Tembilahan Iya. itu di daerah Indragiri Indragiri. Hilir. Ah, ini dia. Jadi Belum pernah ah, ya. Jadi saya besar dengan kesederhanaan karena memang saat itu kami sangat juga memahami orang tua saya hanyalah seorang petani. Namun saya bangga kepada orang tua saya karena beliau selalu berpesan ke saya, Pak, anakku, hari ini yang menentukan masa depanmu selain takdir dari Allah, itu kuncinya ada di kamu. Dan satu ini moto bahwa hargailah orang bila mana kamu juga mau dihargai orang. Dan tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau Allah yang berkehendak. Berarti bisa Dan- dibilang Ibu ini aslinya sebenarnya dari Kepri ya Bu ya? Riau Iya. ya. Dari Riau. Tembilahan Riau masuk dulu. Riau. Riau. Karena situ masuk wilayah Riau. Nah, saya sekolah SD-nya di Sungai Danai. Sungai Saya pindah ke Tanjung Batu. Di Tanjung Batu dulu, Tanjung dari- Batu karena orang tua saya berkeinginan saya sekolah agama. Nah, saya sekolahlah MTS Pak di Tanjung Batu Kundur. Nah, selesai MTS, saya melanjutkan ke madrasah aliyah di Tanjung Batu juga. Tanjung Batu juga. Iya. Dan setelah itu Pak, saya merantau. Merantau. Awalnya cita-cita mau kuliah Ya. di Pekanbaru, tapi karena keterbatasan Pak ekonomi, saya hanya bisa sekolah 1 tahun kuliahnya. Kuliah. Nah, kuliah saya tentunya sudah tak bisa saya lanjutkan. Saya kembali ke Tanjung Batu. Nah, tetap lagi saya Pak tidak pernah putus asa untuk merubah istilah Nasib kerennya nasib ya. Nasib ya. Jadi saya ini Pak balik. Nah, pulang ke Tanjung Batu, tentu saya masih punya semangat dan keinginan kembali ke Pekanbaru. Nah, alhamdulillah 6 bulan kemudian Pak, saya baliklah ke Pekanbaru, tapi sudah tak kuliah. Saya ambil sekolah singkat yang 1 tahun untuk sekolah taman kanak-kanak. Saya Kayak kursus gitu. kayak ya Pak, Iya, 1 iya. tahun 1 ya. tahun ya. Setahun. Dari saya sambil berkursus itulah saya sudah harus siap dengan segala risiko karena memang keinginan merantau dan saya harus mampu mandiri, bangkit dalam keadaan tentu keterbatasan pasti ada. Nah, sambil saya sekolah ini kursus sekolah guru taman kanak-kanak tadi Kapuri, lagi-lagi saya dihadapkan keadaan ekonomi. Nah, saya tidak sungkan mengakui semasa saya jadi sambil ini pendidikan guru taman kanak-kanak, saya ambil upah cuci sama kawan saya. Sempat jadi Iya, jadi sambil Iya, saya selesaikan kursus saya, 1 tahun. masuk masa PKL, saya bantu kawan saya cucikan pakaiannya. Dan itu saya syukuri Iya, karena iya. membantu, minimal sangat membantu kehidupan Tapi saya. Ibu nggak merasa misalnya ada Minder, malu? tak, Nggak saya ada, tak Ibu, ya? malu karena prinsip saya selagi itu halal Pak, Ya. dan saya rasa itu bukan kerja yang hina, Ya, ya. itu kerja tetap saya yakin yang namanya buruh cuci itu sesuatu yang harus kita hargai. Kenapa? Karena di saat kita punya uang banyak pun kalau kita tak dibantu oleh orang yang bersedia mencuci baju, takkan juga terselesaikan perkara baju bersih. Betul, Iya. betul. Betul, ya. betul. Ya, jadi artinya di situ saya memaknai bahwa di saat saya kekurangan ada yang lebih. Ya. Nah, saya mari dong saling melengkapi. Betul, ya. Dan saya jalani dengan ibaratnya saya nikmatilah, tidak ada rasa malu, dan bagi saya itu pekerjaan bagi saya itu pekerjaan mulia, Mulia. karena di sisi keterbatasannya dia membantu orang yang punya duit. Iya. Iya. Nah, dan itu
setelah itu sekolah kursus ini sudah mau selesai. Tentu saya idealnya harus jadi guru taman kanak-kanak. Iya. Nah, tapi lagi-lagi saya belum selesai, saya cari kerja. Nah, saya cari kerja ini tahunnya genap tepatnya tahun 96 September. 96 Ya, Masih ingat ya, Bu? di Pekanbaru ya. Jadi saya melamar satu tempat perusahaan yang cukup besar. Nah, saya melamar ini lagi-lagi bukan jabatan yang levelnya tinggi. Saya melamar sebagai sales atau SPG Morinaga. Susu Morinaga ini yang alhamdulillah saya memenuhi kriteria untuk diterima sebagai SPG. Nah, lagi-lagi kenapa nggak jadi guru TK pada saat itu? karena waktu itu Mbak, saya pertama saya pikir setelah saya mencoba untuk ini nerima bahwa kamu tuh layaknya jadi guru taman kanak-kanak. Tapi saya punya jiwa mungkin berbeda ya Pak. Saya suka tantangan. Ibaratnya kalau saya guru Bu, berarti tentu domainnya sebatas seputar itu saja. Ini ada tantangan. Memang kerjanya berat, harus door to door, dan saya dikejar target untuk capai namanya omset. Dan itu menjadi motivasi saya. Saya jadilah SPG. Nah, SPG saya kerjanya pagi jam 9, saya jam 8 udah masuk kantor, jam 9 sudah di drop untuk jual susunya, susu Morinaganya. Dari mana saya mulai bekerja ini? Sore jam 5 saya harus duduk di praktek dokter anak. Dari dokter anak saya kan menyapa orang punya anak, dapat alamat. Alamat yang saya dapatkan itu saya harus follow up. Nah, follow up itulah yang saya lakukan setiap pagi jam 9 sampai kadang jam 2 sore. Nah, setelah jam 2 sore Pak, saya tidak tinggal diam. Karena praktek dokter belum buka, saya jam 4 masuk swalayan. Tugasnya apa? Berdiri di lorong jual susu itu. Menyapa kalau ada yang pembeli, ambil susu. Tanya untuk umur berapa. Nah, itu harus saya lakukan. Ini kayaknya harus ditonton sama teman-teman marketing sales. Sama produknya. Ini yang punya produk ini sekarang jadi wali kota loh. Iya, benar-benar ya. Harusnya di endorse ini. Jadi gimana mikir yang ini kan dulu kan pekerja aku, ini sekarang wali kota. Luar biasa. Dan ya. Saya sekali lagi saya bangga pernah menjadi bagian proses perjalanan saya. Dan sini ada satu motivasi yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik yang hari ini mungkin sudah selesai sekolah, lagi bingung karena mungkin faktor ada keterbatasan. Monggo jangan bimbang. Yang paling utama menjadi kunci kesuksesan harus semangat dan maknai bahwa pekerjaan itu di mana-mana ada. Tinggal kamu mau atau enggak saja. Jadi artinya peluang itu selalu ada selama kita mau mengambil kesempatan itu. Enggak dikit-dikit ngeluh susah pekerjaan ini kalau dan gitu. Saya paling kurang respect kalau ada lihat posturnya bagus, dia punya pendidikan minimal mungkin SMA dia punya, mengeluh tak bisa dapat kerja, saya rasa itu tidak tepat. Karena peluang kerja selalu ada. Berarti Ibu ini juga terbiasa dengan dikejar-kejar omset. Oh iya, Enggak kayak kita doang ya, Bu. Jadi kita itu senangnya hanya akhir bulan kalau tercapai. Setar tanggal 1 mulai setar lagi. Jadi memang tapi itu tantangan. Jadi setelah saya selesai singkatnya. Itu berapa lama? Saya jadi SPG itu dari tahun 96 September sampai Desember 1997. Satu tahun. Ketemu sama Bapak di mana? Karena saya ini Pak ini domainnya di seputaran ada yang apotika atau dokter. Saya ketemunya itu ada namanya di Tanjung Pinang itu kilometer 2,5. Nah,
suami saya ini tinggalnya sekitaran tempat praktek dokter. Tapi iya, saya iya, Pak iya. yang agak teman-teman saya agak menggelitik pertanyaan dia. Bagaimana Rama kau bisa jumpa namanya seseorang yang Iya. profesinya sebagai Pengacara. pengacara. Ya, Bapak pengacara. Bu, Apa ya. pernah kamu berurusan dengan urusan hukum? Oh, saya juga bingung ya Iya, Pak. iya. Tapi karena tadi saya harus jujur Iya. ketemunya karena dia selalu lewat sampai praktek dokter. Oh. Bu, Iya. yang lirik Bapak dulu atau Ibu dulu? Karena Bapak tanya saya jawablah bukan saya. Iya ya. Jadi jodoh itu sudah diatur. Sudah diatur, ya, betul. Nah, ini saya alhamdulillah saya dari situ banyak pengalaman yang saya syukuri banget. Berangkat dari saya sebagai SPG, berangkat saya sebagai medical representative, ada pelajaran berharga bahwa disitulah Allah berikan saya bagaimana cara saya berinteraksi dengan sesama manusia, sesama hamba Allah. Karena ibarat kata Pak, waktu saya sebagai sales, saya harus mampu menawarkan sesuatu yang mungkin tidak punya daya tarik, tapi saya harus mampu membuat orang tertarik untuk memilikinya. Nah, itulah yang hari ini yang Allah titipkan amanah luar biasa terbesar dalam hidup saya. Setelah tahun 2003, saya sudah tak boleh Pak kerja untuk tinggal di Batam. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di Tanjung Pinang dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ya, Bu. Ya. Dan ini memang sedikit sulit karena saya terbiasa aktif, melanglang Bu. buana Iya, ya, Bu. iya. Keluar-keluar. Hari ini dihadapkan totalitas di rumah. Iya. Nah, ini tentu membuat saya agak bingung. Mungkin juga dari duit sudah berkurang ya. Iya. Sudah Biasa. mulai kalau Bukan lagi berkurang, saya sudah tak dapat duit setiap bulan. Jadi mengharap tangan dari suami. Nah, lagi-lagi karena saya pernah janji sama meyakinkan suami saya. Sudah siapkah kamu punya istri kayak saya? Karena saya tak biasa duduk rumah. Artinya memang kamu kenal saya di waktu saya sudah bekerja. Walaupun pekerjaan saya itu masih bisa disiasati untuk duduk rumah. Nah, alhamdulillah waktu itu Pak, dalam saya merasa mulai tidak ada aktivitas, saya putuskan untuk berkedai. Saya berkedailah samping rumah saya. Kata orang kampung kita kedai runcit ya. Apa tuh, Bu? Kedai inilah warung kecil. Oh, warung kecil. Dari warung kecil itu Pak, alhamdulillah rupa saya bertahan selama 3 tahun. 3 tahun. Berjualan ya. Jualannya pun bukan supermarket. Kedai ke warung kecil aja. Belanja pagi jual habis, besok pergi lagi. Nah, artinya sesuatu yang tidak besar, tapi saya harus tekuni. Jadi dari situlah saya mengenal bagaimana sih rasanya jadi pedagang. Alhamdulillah. Nah, sambil di situ Pak, saya lagi-lagi Rahma tak siap duduk rumah. Saya sambillah kenal dunia politik. Itu di tahun tahun berapa, Bu? 2004. 2004 ya. 2004 itu saya dikenalkan ini partai. Saya waktu itu konon ikutlah jadi caleg. Kenapa? Karena wajib perempuan 30%. Ya, ada aturan, Bu. Jadi kewajiban. pandai ke tidak ke, awak duduk aja. Ya. Nama perempuan. Itu tapi memang dari hati Bu, saya mau masuk ke politik Iya. atau memang ada temen yang saya tadi memang karena berangkat sudah terbiasa interaksi sesama orang, saya nyaman Bu, Mas. Saya nyaman Mbak. Justru saya rindu kalau saya tidak ada menyapa karena mungkin tadi sudah terbiasa dengan mengajak orang ngobrol. Nah, itulah awal saya masuk kenal dunia politik. Saya pernah di sana ikut calon. Tapi
belumlah ibaratnya Pak pasti menang, tapi kalah lah waktu itu. Iya. Kalah tak boleh marah karena Iya. memang pemula. Iya. Pelengkap aja 30%. Iya. Nah, okey. Tapi lagi-lagi Rahma tak berhenti. Waktu Saya itu dapat nomor berapa, Bu? Nomor berapa? waktu itu dapat nomor 3. Oh, nomor 3. Dan waktu itu memang masih berlaku nomor urut. Ya, Jadi ibaratnya nomor urut mujizat dulu. lah kalau Ya, menang kan. ya. Tapi itu awal yang perlu saya syukuri. Dan memang dari dulu saya bercita-cita Pak, ada orang yang mau membantu. Saya tak malu mengakui siapa saya. Justru ada pesan bahwa saya mengajak baik kelompok sales, baik anak muda yang tak ada kerja hari ini, yang mau memahami kehidup itu di tangan kita. Di tangan kita karena peluang itu selalu ada di mana saja ada. Contoh sekarang adanya namanya handphone. Duduk rumah pun kalau bisa mengendalikan ini dapat duit. Dan hari ini kita dikasih kemudahan dengan aplikasi. Bisa buat jemput-jemput aja. Kalau mampu buat jemput-jemput rasa kayak Jeko, pasti laku. Tinggal kemauan kita. Contoh lempeng kata orang Melayu, itu kan jadi pizza. Iya. Kan masih ada tuh yang suka makan lempeng minta masuk makan perata yang sudah diolah dengan gelek-gelek jadi perata. Dia masih terbiasa pakai cecah gula. Kenapa? Itu pertanda Bu, kita kenalnya lempeng sebenarnya. Artinya kalau mau buat seperti itu, hari ini boleh belajar dari internet, boleh buka yang namanya YouTube, yang langsung macam mana mulai start masak. Artinya saya makanya jujur, saya support anak-anak muda bahwa yang nama Rahma itu bukan siapa-siapa. Dan saya hari ini berada di posisi ini tidak terlepas karena pertama izin Allah, yang kedua niat, perbaiki niatnya. Yang ketiga memang harus berjuang. Jatuh bangun itu sudah tantangan kita. Dan di saat kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, tentu itu menjadi kepuasan yang luar biasa. Karena kita melewatinya tidak mudah seperti orang lain. Berarti kalau untuk di posisi jadi wali kota, sebenarnya Ibu juga dulu nggak ada pengen cita-cita jadi wali kota? Saya tidak, Ibu. Kalau dulu ditanya cita-citanya mau jadi apa, Bu? Saya dulu cita-citanya ya macam anak-anak lah, nak jadi dokter. Dan saya pun memang Pak selalu tanya sama anak-anak ya, nak kau nak jadi apa besar, nak polisi, nak dokter. Saya selalu cakap, ada tak nak yang nak jadi wali kota? Kayaknya dia bingung, wali kota itu apa ya? Karena mungkin kita tidak menanamkan itu ya. Betul. Yang kita tanamkan dokter. Profesi pekerjaan. Sementara Pak, kalau boleh saya sampaikan, kalau kita hari ini nak sekolah dokter, sudah pasti harus siap duit banyak. Ya kan? Pas berarti kadang kesian anak kita. Mungkin hari ini kita kerja ibaratnya tidaklah seberapa penghasilan. Sementara kita dah ajak anak kita cita-cita kesihatan tinggi. Nah, selain dia terbentuk dengan sudah ada pikiran, mampu nggak kita mendidik dia untuk berusaha nak ya, biar nanti bisa jadi ini. Waktu di Bu, apa namanya, naik ke wali kota, wakil macam mana kisah dia? Bapak dari Pak Sahrul yang minta atau bagaimana? Oke, ini agak rahasia sikit lah ya. Tapi tak apa, supaya orang tahu Rahma itu kenapa bisa pertama wakil calon aja lah. Calon dulu. Kalau calon itu saya rasa semua orang punya peluang, ya Bu. Soal realisasi itu takdir Allah. Jadi saya terpilih tadi jadi anggota DPRD tahun 2014. Dengan posisi saya lagi-lagi hanya anggota biasa saja, ya, anggota biasa di bawah rumah megah itu. Jumlahnya 30 DPRD yang ada di kota yang saya cintai ini, nama Tanjung Pinang. 30 ini punya peran masing-masing. Ada yang jadi ketua, wakil ketuanya 2, ada jadi ketua komisi, ada ketua fraksi, ada ya itu yang jabatan ininya ya. Tapi nama Rahma
dia tak punya itu. Mm-mm. Rahma anggota biasa saja. Ya. Saya tidak di posisi level-level yang posisi pemimpin dalam itu. Tapi seorang Rahma tak bolehlah berkecil hati. Saya bersyukur sudah duduk aja 10 tahun bertarung. Nikmatilah kondisi itu. Itu cita-cita saya, Allah kabulkan. Jadi saya nikmatilah dan keseharian saya. Dengan posisi yang ada, tentu saya boleh dimaknai Rahma itu belum siapa-siapa. Belum siapa-siapa dalam konteks strukturnya ya. Tapi kalau posisi DPRD, alhamdulillah saya sudah harus syukuri. Berjalannya dengan waktu, saya harusnya berakhir tahun 2019. Ya, 2019. Ya Pak ya. Tepat 3 tahun saya menjalani amanah ini. Alhamdulillah saya yang seperti masyarakat duga tak pernah sangka, saya juga tak sangka Bu, karena kita ketahui siapapun nak maju menjadi calon kepala daerah di luar yang namanya independen ya Bu, tentu berangkat dalam nama satu partai. Nah, kalau satu orang sudah dikirim partai, maka kita tak boleh lagi maju. Karena satu partai jatahnya tentu hanya satu orang yang boleh diusung. Nah, posisi waktu itu Bu, saya kan partai saya ada yang maju. Nah, si Rahma berarti mimpi dong kalau cita-cita. Tapi lagi-lagi Pak, di sini pasti karena takdir Allah. Takdir Allah. Tanpa terduga, saya ditawarkan oleh seseorang yang hari ini berjasa bagi saya. Sebab dari dia itu takdir saya Allah buka. Jadi pertanyaan dia, bersediakah ibu untuk mendampingi almarhum Ayah Sahrul? Waktu itu ya, saya jawab, Pak, saya ini tak punya partai. Saya pun punya power tuh saya rasa tak ada. Duit apalagi gitu kan. Tapi beliau ini sampaikan, ibu, saya mau ibu lah yang mendampingi almarhum ayah. Apa sebab? Saya bilang, karena saya yakin ibu punya kemampuan untuk bisa mendampingi ayah. Baiklah Pak, saya bilang kalau itu. Tapi saya minta izin dengan suami saya, karena tentu ini gawe besar, tak main-main. Nah, akhirnya waktu itu saya telepon karena posisi suami di luar kota. Saya telepon. Apa yang dia jawab suami saya? Kalau kira awak bisa, majulah. Tapi kita tak ada duit nak bayar ini itu. Saya bilang, Pak, kata beliau ini, insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan. Mulailah sejak itu Pak, saya ini berusaha dan harapannya itu sangatlah tipis. Termasuk almarhum ayah. Ayah juga tidak pernah menyangka kalau sosok perempuan Rahma ini yang ditakdirkan Allah mendampingi dia sebagai wakil. Selain kenal dengan Pak Sahrul, itu waktu pekerjaan aja atau memang sebelumnya sudah? Ayah, ayah ini kan memang tokoh juga ya Pak. Beliau itu kan guru. Sebelumnya saya juga selalu mendengar, bahkan saya lihat dari jauh ayah sebagai ketua PGRI. Ayah mungkin tak kenal saya karena saya juga bukan guru ya Bu, tapi saya mengenal nama ayah karena saya tukang jalan kan Pak. Jadi dari situ saya banyak juga dapat masukan. Ayah ini Pak, jujur lillahi ta'ala, dia memang orang yang sebaik-baik yang saya kenal. Karena apa yang Bapak lihat dengan keseharian dia, dengan realisasi di hadapan kita sama Pak. Dan beliau itu tidak pernah marah. Saking kan dia menjaga hubungan baik antara sesama hamba Allah.
dia kalau marah itu dia pendam. Iya. Dan dia diam. Dan saya sendiri mengalami sejak saya langsung secara langsung sebagai wakil wali kotanya, saya memposisikan ayah itu seperti sosok bapak saya, Ibu. Dan penyebutan ayah itu yang disematkan oleh masyarakat yang ada terutama Tanjung Pinang, memang benar Ibu, penyebutan ayah itu tidak terkesan kita buat-buat. Iya. Ya, Pak. Jadi waktu beliau meninggal tuh perasaan sangat terpukul sekali, Bu, ya, waktu Kenapa, itu, ya. Pak? Waktu ayah wafat itu perasaan Ibu sangat terpukul. Saya lihat Oke, baik. beberapa itu. Baik, Pak. Jadi mundur sedikit ya, Pak ya. Jadi waktu ayah mulai masuk masa COVID, ayah sama saya kita lebih banyak tinggal di rumah dinas. Iya. Ya. Pertama menghindari interaksi dengan orang banyak, tetangga, Iya. karena kami kan level yang sedikit berisiko ya, Iya. Bu. Nah, di saat ayah sudah tinggal di sana, Pak, saya juga tinggal. Kami tiap pagi rombongan ayah, ajudannya, waprinya itu berlomba-lomba. Kita berolahraga, Bu, pagi. Saya juga punya pasukan ibaratnya. Jadi kita kalau ada nengok ayah, cepat-cepat ayah sudah lari, kita belum. Karena waktu itu booming kita harus berjemur kan. Iya, Bu. Jadi wali kota kami pun dijemur juga, Bu. Saya wakilnya juga ikut berjemur. Nah, perjalanan ini, Pak, sampailah, kalau saya tak salah, tanggal 5 April, Bu. Iya. 5 April kalau tak salah saya, 6 atau seberapa. Saya waktu itu ditelepon oleh sekda saya, Ibu Rahma, hari ini gantikan ayah untuk telekonferensi bersama Pak Gubernur beserta seluruh bupati wali kota Sekepri. Baik, Pak, saya bilang, ayah kenapa, Pak? Ayah tak sehat. Jadi saya pun, Pak, bergegas ambil jilbab saya yang langsung masuk, saya langsung naik ke rumah ayah. Ayah masih sempat menemui saya. Masih sempat ya, Bu? Ya, ayah, saya bilang, Bu, ini lillahi ta'ala. Ayah, izin ayah saya pagi ini menggantikan ayah. Untuk ini ayah, ya Bu Wakil, salam Bu Ayah ya buat Pak Gubernur. Baik ayah, ayah istirahat ya ayah. Nah, ayah harus ini istirahat, hati-hati ayah, nanti takut ayah nanti sakit. Iya Bu Wakil. Nah, saya pergilah, Pak, ke kantor ayah istirahat. Siang, Pak, saya baliklah, Bu, dari perintah ayah. Sebelum saya balik ke rumah saya, wakil wali kota sebelah, saya mampir, Pak, ketemu ayah. Ayah waktu itu baru selesai sholat zuhur. Dia keluar dengan pakai sarung, pakai songkok putih entah apa waktu itu, Pak, dengan baju kaos. Kami duduknya sudah berjarak. Ayah ujung, ayah pakai masker. Saya juga sudah pakai masker. Itulah terakhir saya jumpa ayah. Waktu nggak nyangka ya, Bu, bahwa itu adalah Iya. momen terakhir ya. Itulah, Pak, terakhir saya jumpa ayah. Dan mulailah hari itu ayah ini kondisinya kurang sehat. Sampailah ayah dibawa masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit beberapa hari. Iya, Pak. Dan setiap saya dapat kabar, karena kita sudah tidak boleh jumpa ya, Bu. Kami sangat terpukul setelah dapat hasil bahwa ayah positif. Pak, itu kami mencekam. Selain kita baru memasuki Maret itu ini apa, kenal yang namanya COVID itu baru Maret April itu puncaknya. Sampai waktu kita itu dikurung kan, kita tidak boleh kemana-mana. Jadi sejak itu, Pak, saya dapat kabar ayah, kadang dikasih tahu kepala dinas perkembangan ayah. Saya mau seluruh masyarakat Tanjung Pinang tahu bahwa kehilangan ayah itu, saya yakin kami semua kehilangan, Pak.
Iya. Dan setiap kali saya dengar ayah kondisi drop, saya menangis Pak. Menangis. Yang saya bayangkan bahwa hari ini justru kenapa ayah yang siang malam berjuang menyelamatkan rakyatnya, ayah hari ini sebagai pemimpin dia juga ikut memikul beban itu. Sampailah Allah berkehendak sore jam 4 lebih ke atas saya Bu, saya dikasih kabar ayah sudah tidak ada. Sebelum itu Pak, setiap dengar kali ayah drop, karena kita kan tidak boleh lihat ya Pak, kita hanya bisa berdoa dan kita ini dengar saja. Setiap ayah mengalami drop, saya lillahi ta'ala Pak, saya nangis dan saya bilang sama orang yang ada di sekeliling saya di rumah itu bahwa sanggupkah saya ya, saya bilang Pak, karena waktu itu tentu di saat kita tidak boleh lagi berinteraksi dengan orang, kewajiban kami sebagai pemimpin tetap harus jalan. Bahkan di saat itu masyarakat butuh penanganan segera mungkin, tetapi kita dihadapkan proses yang harus kita mulai, yang tentu menyita waktu untuk berinteraksi dengan orang. Itulah yang pertama kali saya emban Pak amanah di saat ayah sudah tidak ada. Dan saya kehilangan karena gini Pak, sejak itu tentu segala sesuatu saya dibantu dengan kepala dinas Pak Sekda, tapi taklah sama karena ayah sudah tak ada. Ibarat kami, saya langsung bilang, terimalah saya Pak menjadi pengganti almarhum, karena ini sudah takdir. Tidak ada rencana kita hari ini terjadi momen ini. Siapa yang mau jadi pemimpin bersamaan kehilangan atau berdukanya orang. Tapi itu semua karena takdir Allah, dari Allah. Jadi berjalanlah waktu Pak, saya selalu ini sedih di saat saya harus mengisi semua undangan atau ada kegiatan yang bersamaan, karena biasanya waktu almarhum ayah ada, kalau padat dia bilang, Bu Wakil kita bagi-bagi ya, ayah pergi sini, Bu Wakil pergi sini. Bu, itu yang selalu ayah berikan ke saya. Nah, di saat saya sudah ayah tak ada Pak, saya ingat itu. Dan itu paling sering Pak, saya itu sedih kalau saya sibuk karena tak ada ayah. Biasa ayah yang ini yang tackle, yang berdua ibaratnya. Nah, setelah ayah tak ada Pak, tidak ada lagi bahasa itu dari ayah. Jadi saya pikir bahwa di situlah saya paling terasa kehilangan Pak. Karena ayah paling senang, Bu Wakil kita ayah ke sini, Bu Wakil pergi sini ya. Iya Pak, benar, boleh tanya sama pendamping saya. Jadi itu saya kalau udah kayak gitu ya Pak, saya bilang saya kok rindu ayah, karena ayah tak ada lagi bagi kerja. Dan itu lama Pak, saya merasa kehilangan banget. Dan di saat saya hadir satu tempat yang ayah biasanya saya kan terus dibawa Pak. Kalau ayah rapat paripurna, saya dampingi, duduk sampingnya. Walaupun Pak ibarat saya itu tidak perlu kehadiran saya itu menjadi satu pengambil keputusan, tapi itulah kehebatan ayah sebagai wali kota yang selalu melibatkan wakilnya. Jadi saya pertama mimpin paripurna, ayah tak ada Pak, saya itu rasanya tak bisa noleh sebelah itu Bu, karena jadi biasa ayah di situ ya, teringat terus selalu ada ayah di situ Pak. Baru-baru itu 1 bulan 2 bulan Pak, saya paling tak ini masuk misalnya Pak ada masjid yang saya pernah hadiri berdua ayah, saya nangis Bu. Karena biasa kan ada ayah di sini, karena ayah kan orang masjid Bu. Nah itu yang momen-momen itu kadang Pak yang tak bisa saya lupa. Nah kalau misalnya saya pokoknya datang aja Pak tempat baru yang belum pernah saya hadiri setelah ayah tak ada, itu pasti Bu
ini. Iya. Iya. Ada ingatan Memori saya terkait memori. dengan ya. Karena ayah itu paling rajin Bu bawa saya. Kadang kami tuh dia kadang ada waktu-waktu dia nunggu saya Pak kalau saya lambat datang. Nanti kalau seperti itu seharusnya kan dia mungkin tegur saya Pak, dia enggak. Dia berikan keleluasaan. Dan saya dulu di saat ada kerja ya, ibaratnya tuh Pak, saya manja ibaratnya karena ada ayah yang kerjain, ada ayah yang ngambil keputusan. Saya mah ikut menimbrung aja. Dan saya selalu bilang ayah kalau ayah minta pendapat ya Bu Wakil, menurut Bu Wakil ini orang ini bagusnya gini-gini. Ayah, saya bilang mana yang terbaik menurut ayah, saya ikut ayah. Dan itu Pak menjadi, dan ada satu pesan yang ayah sampaikan kepada saya Pak. Waktu itu saya minta izin, ada sesuatu yang mau saya kerjakan Bu. Saya masih ingat persis waktu itu di rumah beliau di Harapan Indah. Saya datang ketemu beliau. Ayah, saya nak buat ini. Dia bilang, Bu Wakil, kalau itu untuk kebaikan, ayah ikhlas, Ibu Wakil buatlah. Dan itu Pak yang paling saya ingat. Bahkan saya masih ingat waktu itu dia duduk di ruang tamunya di rumah Harapan Indah. Dan ayah itu Pak, ibaratnya saya itu benar-benar memberikan saya banyak pembelajaran yang memposisikan seseorang sebagai wakil. Dan dalam kesempatan yang istimewa ini, saya juga ingin menyampaikan salam kepada calon yang dipersiapkan menjadi wakil wali kota Tanjung Pinang, bahwa saya akan komitmen akan memperlakukan wakil wali kota saya seperti ayah memperlakukan posisi saya sebagai wakil. Jadi memang ada keterlibatan, ada segala. Benar, Insya Allah Pak. Dan saya tidak pernah mencampuri urusan pengambil keputusan yang seorang wali kota harus lakukan. Ada cita-cita apa yang harus Ibu lanjutkan nih? Tunaikan. Dari ayah. Kalau cita-cita pasti Bu, karena ada visi-visi yang kami sudah sepakati lewat DPRD yang disebut RPJMD. Ini wajib kepala daerah selesaikan. Apa yang saya kerjakan hari ini Pak Ibu, tentu ini cerminan satu rencana besar yang sudah saya buat bersama ayah di awal pemerintahan beliau. Waktu yang tersisa ini 3 tahun, tentu ini PR terbesar yang harus saya selesaikan. Tetapi saya titipkan satu pemahaman bahwa di saat kami berdua dititipkan amanah, Allah berkehendak ayah meninggalkan saya. Di saat ayah meninggalkan saya, ada yang namanya cobaan COVID-19. COVID-19 ini luar biasa dampaknya, bukan hanya ekonomi tapi juga pembangunan. Tentu rencana yang kita sudah siapkan pembangunannya di APBD tahun 2019 dilaksanakan tahun 2020 itu tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena direfocusing namanya, kita geser untuk penanganan COVID-19. Otomatis indikator atau target pencapaian visi itu pasti terganggu. Jadi tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama. Nah, skala prioritasnya memang penanganan COVID sebenarnya. Siap, karena itu COVID yang paling utama Pak. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Nah, sekarang COVID di Tanjung Pinang, update-nya tuh di kemarin. Update terakhir ini sudah mencapai 500 lebih ya. 585. Ini saya sampaikan sejelas Pak.